Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Hamburger Hill, tentunya dengan rasa yang berbeda dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi ya sob, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan kecekel hansip, mari mangan gak rokokan kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan intro. Pada tahun 1969, pasukan Amerika memulai operasi Apache Snow dengan tujuan membersihkan tentara rakyat Vietnam dari lembah Asau, Vietnam Selatan. Lembah itu terletak di dekat perbatasan dengan Laos, yang dijadikan jalur penyusupan ke Vietnam Selatan dan merupakan surga bagi pasukan Vietnam Utara. Operasi kedua dimulai pada tanggal 10 Mei 1969 ketika elemen Brigade Ketiga Lintas Udara 101 pindah ke lembah di sekitarnya yang terdapat banyak benteng pertahanan pasukan Vietnam Utara di atasnya. Cerita ini berawal saat peleton tentara Amerika bertempur di hutan Vietnam pada tahun 1969. Pertempuran itu mengakibatkan satu orang tentara terluka parah hingga akhirnya ia pun tewas saat di perjalanan ke markas. Beberapa waktu kemudian, Amerika kembali mengirimkan pasukannya ke wilayah itu. Mereka adalah peleton dari Batalion 3 Angkatan Udara 101 yang menerima 5 rekrutan baru sebagai pengganti pasukan sebelumnya. Kita juga diperkenalkan dengan sersan muda bernama Franz dan Worcester yang akan memimpin peleton mereka. Ketika tiba di salah satu desa, di sana mereka mulai dengan membangun benteng pertahanan. Dan tak jarang, mereka juga sering terlibat pertengkaran. Namun, mereka cepat untuk mengatasinya. Setelahnya, mereka dilatih terampil di medan perang, termasuk harus menuliskan nama mereka dan menyimpannya di dalam sepatu, agar prajurit lain mengetahui identitas mereka ketika mereka gugur di dalam pertempuran. Di situ juga terdapat para prajurit senior yang kemampuannya sudah tak diragukan lagi. Ia bernama Abraham Dock yang bertugas sebagai tim medis, Mac dan Smithy. Di situ, Mac berkata pada Franz jika kemungkinan mereka akan ditempatkan kembali ke lembah atau di mana pasukan sebelumnya bertempur. Mereka yang sudah tahu jika tempat itu sangat berbahaya lantas minta pada Franz untuk segera memindahkannya ke markas besar. Namun Doc berkata jika orang berkulit hitam diperlakukan berbeda saat di sana, dan di situ menandakan diskriminasi tentang warna kulit masih berlaku di antara prajurit Amerika saat itu. Lalu Doc mengajarkan mereka tentang cara kebersihan yang berbeda di tempat itu. Hal ini dilakukan karena di situ mereka akan beradaptasi dengan banyak makanan, air, dan udara yang mungkin akan asing bagi organ tubuh orang Amerika. Franz juga mulai memberikan mereka masukan dan memperagakan tentang bagaimana cara memblok Viet Cong agar mereka tidak bisa menembus garis pertahanan Amerika. It's your turn to sleep. You're allowed to sleep. What do you think Han is? Hank, he is your enemy. Came over on the tube. Setelah selesai, mereka terlihat memanfaatkan waktu dengan bersantai sebelum kedatangan Viet Cong. I got places to go, things. Dan tak lama berselang, tiba-tiba pasukan Vietnam menggempur mereka dengan mortir. Para warga pun berlarian mencari tempat berlindung. Begitu juga para prajurit yang langsung membalas serangan itu. Dan dengan waktu singkat, mereka berhasil meredam serangan itu.
Namun usai penyerangan itu, banyak korban warga sipil yang berjatuhan saat melakukan evakuasi. Di sini, Doc juga menemukan seorang prajurit yang tewas dengan kondisi mengenaskan dan tidak diketahui identitasnya. Singkat cerita, tepatnya di tanggal 10 Mei tahun 1969, para pasukan ditugaskan dalam operasi besar dan diterbangkan ke lembah di mana pasukan Amerika sebelumnya bertempur. Helikopter menurunkan mereka di sebuah hutan pegunungan yang diselimuti rumput setinggi pinggang. Mereka pun mulai menyusuri hutan dengan sangat berhati-hati, sembari mengamati keadaan di sekitar mereka. Lalu tiba-tiba, pasukan Vietnam mulai menyerang mereka. Prajurit yang baru pertama kali terjun ke medan perang masih kurang berani untuk melakukan perlawanan, dan baku tembak pun terjadi, di mana posisi Vietcong terhalang oleh pepohonan, yang akhirnya pasukan Amerika pun berhasil membuat pasukan Vietnam Utara terdesak. Setelah keadaan cukup kondusif, mereka pun beristirahat untuk sementara waktu. Dan tak lama kemudian, mereka mendapatkan sebuah pesan dari markas pusat jika misi pengintaian dialihkan menjadi serangan ke Bukit 937. Misi ini dimaksudkan untuk mengusir pasukan Vietnam Utara yang ada di sana. Maka di hari berikutnya, mereka kembali mulai perjalanan, di mana pasukan Vietnam Utara kembali menyergap dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Hal itu lantas menyebabkan beberapa prajurit terluka, bahkan banyak pula yang tewas dari pihak Amerika. Meski sudah digempur berkali-kali, namun misi harus tetap berlanjut dan mereka harus segera bergerak. Karena jika berdiam diri terlalu lama, maka jumlah Vietcong pasti akan bertambah banyak ke tempat itu. Kemudian, pasukan Vietnam kembali melakukan penyerangan dengan metode hit and run, seperti yang biasa mereka lakukan sebelumnya. Mereka berniat melemahkan mental pasukan Amerika secara perlahan melalui serangan kecil, hingga pertempuran pun terjadi sangat sengit. Dan pada akhirnya, serangan itu mengakibatkan satu prajurit yang bernama David tewas. Lantas, mereka pun meminta bantuan udara untuk membombardir bukit itu. Namun, setelah digempur berulang kali, pasukan Vietnam masih bertahan di sebuah bunker tempat persembunyiannya. Setelah pesawat Amerika pergi, pasukan Vietnam kembali menyerang dengan mortir dan tembakan. Hal itu tentu sangat menyulitkan pasukan Amerika, ditambah dengan kondisi medan yang sangat licin dan berlumpur. Dan tak lama berselang, helikopter datang dan membuat pasukan Vietnam terpukul mundur. Dan di sini, rupanya juga sempat terjadi miskomunikasi, hingga penembakan justru menyerang pasukan yang ternyata itu adalah rekannya sendiri, yang lantas hal itu pun menimbulkan banyak korban jiwa. Selepas kejadian itu, mereka yang tersisa seolah-olah sudah tak punya harapan lagi dan mengakibatkan menurunnya mental para pasukan. Kejadian tadi seakan mengingatkan mereka jika perjalanan merebut bukit sangatlah tidak mudah, hingga mereka pun kembali menghubungi markas batalion untuk minta suplai makanan dan minuman yang sudah menipis. Hari demi hari, tentara Amerika terus berusaha mendesak maju dengan menaiki bukit. Mereka juga harus berusaha terus menyerang sekuat mungkin demi mengalahkan pasukan Vietnam yang tetap bersikukuh untuk bertahan. Namun semakin hari, tenaga mereka semakin terkuras untuk mendaki. Belum lagi mereka juga melakukan perlawanan dan harus kembali turun untuk beristirahat. Di hari ketujuh, mereka kedatangan wartawan untuk meliput mereka, di mana kondisi mereka saat ini sangatlah memprihatinkan. Baru selesai bertempur, wartawan itu malah langsung mewawancarai mereka dengan pertanyaan bahwa pasukan Amerika dipastikan tidak akan mampu merebut bukit ini.
Hal itu pun lantas membuat Franz tersinggung karena media dan masyarakat Amerika tak tahu hingga sesulit dan sejauh mana perjuangan mereka. Setelah 8 hari di dalam hutan, pasukan Amerika pun melanjutkan usaha mereka untuk merebut Bukit 937. Situasi semakin sulit ketika cuaca sangat tidak mendukung, dan saat itulah seorang prajurit Amerika tertembak. Doc yang hendak menolong pun juga harus ikut tertembak. Keadaan itu pun lantas membuat formasi mereka semakin kacau. Mereka terus mendaki bukit untuk berusaha menolong rekan-rekan mereka yang tertembak. Namun karena medan yang licin, hal itu lantas sangat menyulitkan mereka hingga menyebabkan mereka jatuh terperosok dan juga ditembaki dari arah atas oleh tentara Vietnam. Karena sudah tidak memungkinkan untuk menyerang, mereka pun kembali turun untuk mengevakuasi prajurit yang terluka. Sementara itu, keadaan Doc sudah semakin parah dan belum sempat pesawat evakuasi datang untuk menjemputnya, ia sudah keburu tewas. Pada tanggal 20 Mei, mereka melakukan serangan kesekian kalinya dan itu menjadi yang terakhir kalinya. Bahkan, Franz bergerak tanpa perintah komando karena ia sudah frustasi lantaran melihat satu persatu temannya yang telah gugur di depan matanya. Mereka kembali mendaki bukit dan terus mendesak pasukan Vietnam Utara. Pertempuran pun berlangsung semakin brutal. Pasukan Amerika semakin lama semakin banyak yang berguguran. Hingga kemudian, Franz menyaksikan dengan perasaan hancur saat temannya berjalan dengan tubuh yang bersimbah darah. Dengan perasaan marah, Franz kembali dibuat bingung saat melihat rekannya itu tewas ditusuk pedang di sekujur tubuhnya. Ia hanya terdiam dan tidak tahu harus berbuat apa lagi, hingga Balensky menyadarkannya untuk kembali bergerak. Mereka pun kembali melakukan perlawanan, hingga pasukan Vietnam pun mulai berjatuhan dan semakin berkurang. Bahkan, para pasukan Vietnam mulai keluar dari bunkernya dan menusuk Willy dengan bayonetnya. Di situ, Franz tidak bisa berbuat apa-apa saat temannya tewas di pangkuannya. Dan setelah melewati perjuangan panjang serta berbagai pengorbanan, akhirnya mereka tiba di atas terlebih dahulu dan disusul dengan tentara lainnya yang telah berjuang selama 10 hari. Mereka lantas menyambut kemenangan atas keberhasilannya menguasai Bukit 937 yang mereka sebut Bukit Hamburger karena setiap tentara yang bertempur di bukit itu hancur seperti daging hamburger. Klaim militer Amerika, bukit itu berhasil mereka rebut pada 26 Mei tahun 1969. Pertempuran ini sangat diliput oleh media dan menimbulkan pertanyaan publik dan kontroversi di Washington. Dan hal ini diperparah dengan ditinggalkannya Bukit 101 pada tanggal 5 Juni akibat tekanan publik dan politik. Oke, sekian dulu ya sob alur cerita film dari kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.